Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Pagi ini saya ajak kita menemukan Yakobus pasal pertama ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Ayat firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kita menemukan suatu nasihat firman Tuhan dari buku Yakobus tentang kehidupan kita di dunia ini yang seringkali kita tidak sadar bahwa kita membawa diri kita di dalam berbagai-bagai pencobaan, di bagai-bagai hal yang membahayakan kehidupan kita. Itu bukan dari luar, tetapi kenyataannya dikatakan kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Nah, oleh sebab itu Alkitab dengan jelas katakan, ketika keinginan itu tidak terkontrol, dia akan melahirkan perbuatan, dan perbuatan itu mengakibatkan dosa. Dan hal itulah yang akan membawa manusia kepada kebinasaan. Mengenal hal ini, maka kita perlu tahu apa yang kita harus buat. Pencobaan itu ternyata datang dari diri kita sendiri. Datang dari keinginan kita sendiri. Sebab itu, hal yang kita perlu lakukan, kenalilah dirimu sendiri. Teliti bahagian-bahagian yang rawan dan lemah untuk kita jatuh di dalam dosa. Sebab itu Yesus pernah berkata, kalau matamu membahayakanmu, cungkil saja. Kalau tanganmu membahayakanmu, potong saja. Sebab itu dia mengingatkan kita, kenali diri kita. Di mana letak kelemahan kita, di mana letak kekurangan kita. Karena itu adalah pintu masuk untuk kita lemah dan berdosa. Kenali diri kita. Hal penting sekali supaya kita tahu apa yang baik bagi kehidupan kita, kita bisa lakukan itu. Nah, hal yang kedua yang kita perlu tahu, bahwa kita juga bukan hanya mengenal diri kita, tapi kita harus tahu siapa yang akan diuntungkan jika kita dalam keadaan lemah, yaitu musuh kita, yaitu iblis, yaitu si jahat. Dia merasa diuntungkan jika kita jatuh di dalam pencobaan itu, karena keinginan kita yang tidak terkendali, keinginan kita yang membawa kita jatuh di dalam dosa. Maka yang senang dan merasa puas adalah iblis. Sebab itu kenal musuhmu. Engkau tidak boleh lengah, karena engkau akan menyenangkan musuhmu, dan engkau akan membawa dirimu sendiri dalam kebinasaan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua itu merupakan bahagian penting dalam kehidupan kita, agar kita terhindar dari keinginan-keinginan yang jahat. Nah, yang ketiga, kita perlu tahu bahwa kita perlu mengembangkan kebiasaan yang baik. Hal-hal yang baik kita harus latih dan kita mulai kerjakan. Jangan hanya ditahu bahwa itu perbuatan baik. Jangan hanya sebatas kepada pengetahuan, tetapi biarlah kita kembangkan jadi perbuatan kita, jadi upaya kita, jadi usaha kita. Karena hal itulah yang akan menguntungkan kita. Karena Alkitab katakan, sekecil apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, maka ada upah yang tersedia untuk kita. Sebab itu, kembangkanlah kebiasaan yang baik. Lakukanlah hal-hal yang benar. Karena hal itulah yang akan menolong saudara dan saya terhindar dari keinginan-keinginan yang jahat
untuk membawa kita jatuh di dalam dosa. Nah, sebab itu pagi hari ini kita menemukan beberapa hal penting yang kita harus kembangkan, karena mengetahui manusia itu dicobai bukan dari luar kita, tapi dari dalam kita, yaitu karena keinginan kita yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan bersyukur karena hari ini Engkau kembali mengingatkan kepada kami bahwa hal yang membahayakan kami itu seringkali bukan dari luar kami, tetapi datang dari dalam diri kami. Sebab itu Bapa, tolong kami supaya kami boleh melihat dan mengenal diri kami bahwa kami lemah dan rapuh. Ada hal-hal yang seringkali menggoda kami, mengganggu kami, sehingga kami jatuh di dalam dosa. Bapa, tolong kami Bapa sepanjang hari ini. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, baik yang akan pergi bekerja, yang berbisnis, yang kuliah ataupun sekolah, bahkan yang tinggal di rumah. Dengan segala kegiatan kami, Tuhan tolong supaya kami mengenal apa saja yang membahayakan kehidupan kami. Kelemahan-kelemahan kami yang kami seringkali tidak perhatikan, itulah yang menjerat kami ke dalam dosa. Sebab itu Bapa, tolong kami sepanjang hari ini. Bahkan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk dapat selalu melihat apa yang baik, yang berkenan, dan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Biarlah itu yang kami lakukan dalam sepanjang hari untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga dari kehidupan kami, biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan, karena kami melakukan apa yang baik, yang berkenan, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Sebab itu saat ini kami mohon kemurahan Tuhan, Engkau kuasai pikiran hati kami, supaya dalam sepanjang hari ini kami tidak meluaskan hal-hal buruk, tapi kami mengembangkan hal-hal yang baik yang ada pada diri kami, dan semua itu untuk mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan-Mu. Sebab itu kami bersyukur untuk hari yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini adalah hari ibadah bagi Pelwap, yaitu pelayanan wanita Pantai Kosta Jemaat Bethesda, yang akan dimulai pada jam 4 sore, juga disiarkan secara live melalui YouTube channel atau Facebook page, dan saudara dapat mengikuti juga di ruangan Alpha Omega. Terima kasih untuk perhatian saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.